Oke, di pertemuan kedua fisika material kita akan mendiskusikan tentang lanjutan yang kemarin. Ya, kemarin lanjutan dari ilmu material adalah esensinya kenapa kita harus mempelajari material, karena itu menentukan penguasaan ilmu material terhadap sebuah bangsa itu menentukan tingkat kemajuannya. Ya. Kita kemarin juga sudah berdiskusi bahwa nanti pokok bahasanya akan bagian apa sih? Tidak jauh-jauh dari struktur. Bagaimana struktur ini mempengaruhi properti, mempengaruhi sifat, ya. Mempengaruhi pemrosesan. Di mana pemrosesan sebuah material akan mempengaruhi sifat-sifatnya ketika digunakan di kondisi servisnya. Nanti akan berulang-ulang ke sana terus. Nah, karena itu kita ambil dari yang paling awal, struktur dari sebuah material itu bagaimana ya? Kita akan diskusikan terkait struktur subatomik, atomik, kemudian mikroskopis dan makroskopis. Ya. Nah, ini kita masuk di bagian struktur pertama, atomik dan subatomik. Kita akan sedikit menyinggung ke belakang terkait kimia dasar dan menggunakannya untuk pembelajaran di fisika material. Ya, kenapa ikatan kimia atau struktur atomik ini, atau struktur atomik hingga subatomik ini menjadi penting? Ya. Nah, ini kenapa? Ini contohnya dua hal yang sama, tersusun dari atom yang sama, karbon. Ya. Satu bentuknya grafit yang ada di isi pensil. Kita dapatkan di isi pensil kita. Ya. Yang kedua adalah intan atau diamond. Ya. Ini bisa jadi material tersusun dari atom yang sama, dia bisa jadi memiliki sifat yang jauh berbeda. Nah, contohnya grafit dan diamond. Ini tersusun atas atom yang sama, karbon. Grafit ini bersifat pelumas, licin, dan rapuh. Sedangkan diamond adalah salah satu material paling keras di dunia. Grafit sedikit bersifat konduktor listrik, sedangkan diamond insulator. Grafit memiliki sifat dan diamond memiliki sifat yang sangat berbeda meskipun tersusun dari atom karbon yang sama. Nah, ini oleh karena itu kita menjadi penting bagaimana kita mengetahui bagaimana atom-atom ini berikatan sehingga bisa menghasilkan sifat-sifat yang berbeda. Ya. Nah, untuk belajar ke sana kita perlu recall dulu. Mengapa sebuah atom itu perlu berikatan dengan atom lain ya? Ini tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadaan paling stabil, keadaan elektronik paling stabil. Ya. Paling stabil artinya energi internal yang dimiliki oleh atom tersebut menjadi paling rendah. Kondisi paling stabil intinya orbital elektron atau elektron di grid terluarnya ini terisi penuh sehingga menyerupai konfigurasi gas mulia. Ya, kalau kita lihat helium, neon, argon, krypton, xenon ini sangat stabil. Artinya kenapa? Dia tidak perlu berikatan dengan atom lain, dia sudah stabil dengan dirinya sendiri. Maka kita tidak dapatkan sebuah molekul dari helium oksida misalnya atau neon klorida atau apa, tidak ada. Dia selalu berada dalam kondisi atom, tidak berbentuk molekul. Ya, kecuali beberapa molekul di belakang. Oke. Seperti apa sih kondisi kulit terluar stabil ya ketika terisi penuh? Kulit pertama terisi 2. Dia di kulit kedua terisi 8. Kulit ketiga juga terisi 8. Kulit keempat terisi 18. Mana? 18 mana? 6 kali 18 terakhir. Oke. Maka atom-atom yang lain akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memiliki struktur elektronik di kulit luar menyerupai atom-atom gas mulia. Oke. Nah, selain atom gas mulia, atom-atom lain mencoba menjadikan elektron valensinya menyerupai konfigurasi gas mulia. Bagaimana caranya? Ada yang dengan melepaskan elektron. Kalau elektronnya kelebihan 1, kelebihan 2, kelebihan 3 ya tinggal dilepaskan.
lepas saja yang menjadi ion yang bermuatan positif. Ya. Atau dengan cara menangkap elektron. Ketika elektron terluarnya satu lagi full atau dua lagi full atau tiga lagi full, maka paling mudah bagi dia adalah mengambil elektron dari atom lain, ya. Sehingga dia menjadi ion bermuatan negatif. Oke. Nah, ketika ada ion negatif bertemu dengan ion positif, ini akan terjadi elektrostatis, interaksi elektrostatis, ya. Tarik menarik, sehingga membentuk ikatan ionik. Ya. Contohnya natrium, itu di kulit terluarnya ada lebih satu, dia buang ya, menjadi Na+. Di sisi lain klorin, ya, di kulit luarnya ada 7, tinggal satu lagi full. Maka dia nangkap satu elektron menjadi Cl negatif. Ya. Na+ dengan Cl- ikatan elektrostatis dengan ikatan ionik. Ya. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh atom. Ya. Cara kedua adalah dengan sharing elektron. Ini untuk atom-atom yang mau melepaskan elektron kok perlu dilepas banyak, atau kalau mau mengambil elektron kok perlu mengambil banyak, ya. Maka dia bisa sharing elektron. Contohnya karbon dan hidrogen, ya. Ya, separuh penuh elektronnya, ya, separuh penuh. Hidrogen maksimal penuhnya berapa? 2, ya, dia punya 1, separuh, ya. Karbon fullnya 8, dia mempunyai 4, setengah penuh. Mau dibuang susah, mau ngambil 4 juga susah, ya. Jadi dengan sharing elektron membentuk sebuah ikatan kovalen. Dan yang ketiga ada yang lebih unik lagi, ya. Dengan logam untuk atom-atom yang sangat mudah terlepas elektronnya, ya. Jadi caranya menghibahkan elektronnya untuk dipakai bersama-sama, ya. Masing-masing atom punya 1 elektron terluar, ya, dihibahkan. Ada 10 atom, ada hibah 10 elektron. Nah, ini 10-10-nya ini dipakai bersama-sama, ya. Seolah-olah dia membentuk sebuah lautan elektron, di mana ada pulau-pulau ion di tengahnya, ya, yang diikat oleh lautan elektron. Tipe ikatan seperti ini kita sebut sebagai ikatan logam. Oke. Kemarin kita sudah sedikit singgung. Contoh dari ikatan ionik tadi Na dan Cl, ya. Ini Na, ini kulit ke satunya full, keduanya full, ketiga cuma ada 1 elektron. Maka untuk full, daripada dia ngambil 7 elektron dari luar, yang penting dia buang aja 1, ya. Jadi Na positif. Ya. Ini kulit terluarnya full. Di sisi lain klorida, kulit satunya full, kulit kedua full, kulit ketiga ada 7 elektron. Oke. Daripada dia mau membuang 7, yang mendingan ambil 1. Ambil 1 elektron menjadi Cl-. Ya. Kulit terluar ada 8 elektron. Nah, ini menjadi interaksi elektrostatis fisika dasar 2, ya. Muatan positif tarik-menarik dengan muatan negatif membentuk material yang terdiri dari ion positif, ion negatif, ion positif, ion negatif, ion positif, dan yang saling tarik-menarik. Nah, disebut sebagai ikatan ionik. Oke. Ikatan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Unsur logam misalnya Na sangat mudah melepaskan elektron terluar. Struktur elektronnya menjadi stabil menyerupai neon. Oke. Di sisi lain Cl sangat mudah menangkap 1 elektron, jadi Cl- yang memiliki konfigurasi elektron mirip argon. Ya, stabil juga. Ya. Seberapa mudah sebuah atom ini untuk melepaskan atau menangkap elektron, ini kita sebut sebagai elektronegativitas. Ya, lihat di ilmiah dasarnya lagi. Semakin tinggi nilainya, artinya semakin tinggi tendensinya untuk melepas elektron. Ya, contohnya di sini paling tinggi apa? F Florida. Semakin tinggi nilainya, tendensi untuk menangkap elektron, bukan melepas elektron. Ya. Jadi Florida ini perlu 1 elektron di luar. ClBr juga. Nah, kita lihat di sini atom-atom elektronegatif tinggi seperti nitrogen, oksigen, fluorida, dan sebagainya. Ini tendensinya untuk menangkap elektron jauh lebih mudah. Ya, di sisi lain,
logam-logam jenis alkali dan alkali tanah. Ya. Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, radium, barium, strontium, dan sebagainya. Ini sangat mudah melepas elektron. Ya. Jadi klop ini. Kalau atom yang di golongan ini bertemu dengan atom-atom yang di golongan ini, pasti akan membentuk ikatan ionik. Ya. Nah, berapa besarnya kekuatan energi ikatan antara positif dan negatif? Berapa? Ini akibat gaya Coulomb. Besarnya berapa? Ini seperti fisika dasar lagi ya. Dulu kita belajar gaya elektrostatik apa? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat. Ya, misalnya saya memiliki natrium plus dan klorida minus. Nah, ini Q1-nya ini, Q2-nya ini ya. Caranya R kuadrat. Ini adalah gaya tarik-menarik antar keduanya. Kalau energi bagaimana? Energi potensial listrik. Yang berkurang Q-nya atau R-nya? Di mekanik kan kita kenal energi adalah gaya melakukan usaha sebesar perpindahan sebesar R. Ya. Jadi F kalikan R. Ini juga sama. Kalau F elektrostatisnya 1/4 pi epsilon 0 kalikan R, ya R-nya jadinya berkurang 1. Ya. Q1 Q2 per R. Ini R-nya cuma 1. Ini R-nya kuadrat. Oke. Ini kan A per R ya. Dimana A-nya berapa? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2. Oke. Ini ada gaya tarik menarik antar kedua ion. Ya. Akan tetapi ketika ion-ion ini terlalu dekat, ya, misalnya ini tadi NaCl ya. Nah, ini dengan ini tarik menarik. Tetapi ketika sangat dekat, elektron dan elektron ini overlap. Ya. Elektron ini bermuatan negatif. Elektronnya sini juga bermuatan negatif. Ya. Di sini ada 2 lapisan kulit elektron, di sini ada 3 lapisan kulit elektron. Ya. Elektron-elektron ini akan tolak menolak. Ya. Maka akan ada juga adanya gaya tolak menolak. Yang besarnya, besar energinya kira-kira sebanding dengan radius berpangkat M. Ya. Nah, besarnya energi total adalah kombinasi dari energi tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut. Ya. Attraction plus repulsion. Ya. Saat equilibrium artinya tetap ya, posisinya tetap. Dan sini CL di sini. Maka besarnya energi tolak-menolak sama dengan energi tarik-menarik. Ya. Jadi energinya 0. Ini paling stabil membentuk sebuah molekul ion yang stabil. Nah, karena elektrostatis tadi umumnya ikatan ionik ini sangat kuat. Ini tercermin dari berapa sih energi yang diperlukan untuk memisahkan ikatan ionik. Misalnya saya mempunyai Na dan Cl, untuk menguraikan menjadi Na dan Cl, saya perlu energi yang sangat banyak. Ya. Saya perlu panaskan 100 derajat belum cukup. Ya, di sini. NaCl ini contohnya, saya perlu memanaskan hingga 800 derajat Celcius. Ya. Lithium fluoride sampai 848. Ya, yang paling tinggi apa? Magnesium oksida bisa mencapai 2800 derajat Celcius untuk memisahkan. Ya. Jadi benda-benda dengan ikatan ionik ini umumnya memiliki ikatan yang sangat kuat. Ya, tahan terhadap panas, tahan terhadap lain-lain. Ya. Maka dipakai kelas ini namanya kelas keramik. Ya, dipakai untuk berbagai macam peralatan. Bahkan bisa untuk mencetak logam. Oke, dia bisa tahan temperatur yang sangat tinggi. Oke, ion kalium dan ion bromida radiusnya kira-kira
0,138 dan 0,196 berturut-turut. Ya. Tentukan besarnya gaya tarik menarik pada saat kedua ion dalam jarak equilibrium. Ya. Equilibrium berarti bagaimana? Ini ya, ini titik intinya. Satu radiusnya berapa, Kak? 138. BR 0,196. Ya. Maka yang didefinisikan sebagai jarak antara kedua ion adalah jarak antara kedua inti atomnya. Oke, nah, dijumlahkan saja. Maka kita bisa menghitung berapa sih besarnya gaya tarik menarik. 1/4 pi epsilon 0 muatan elektron 1 ini kan cuma 1 elektron ya. 1,602 kali 10 pangkat 19 kuadrat dibagi R kuadrat. R-nya berapa? 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4 ya. 0,334 kali 10 berpangkat minus 9. Oke, bisa dihitung ya. Ini fisika dasar 2 sekarang. Dasar. Jarak equilibrium adalah ketika masing-masing ion bersentuhan. Ya. Artinya ya, nempel antara kedua. Kalau besarnya gaya tolak menolak berapa? Pada jarak yang sama. Tentu saja pada saat equilibrium gaya tolak menolak sama dengan gaya tarik menarik. Ya, kalau gaya tolak menolaknya segini besarnya, maka FR-nya berarti minusnya, ya, minus F atau F sama. Oke. Itu tentang ikatan ionik. Ikatan ionik membentuk kelas material yang kita sebut sebagai keramik. Ya. Nah, tadi ikatan ionik ini umumnya terbentuk dari atom-atom dengan perbedaan elektronegativitas yang besar. Ya, ini contohnya. Perbedaannya sangat tinggi, 1 dengan 4, ya, 0,9 dengan 2,5 dan sebagainya.